Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rodiansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang neurologi atau saraf. Saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh. Saraf terbagi atas dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terbagi atas dua juga, yaitu otak atau ensefalon dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Otak ini terdiri atas tiga, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Otak depan terdiri atas dua bagian, yaitu otak besar dan hipotalamus. Otak besar adalah merupakan pusat pengaturan semua kegiatan sadar, dan hipotalamus adalah pusat pengendalian sistem saraf otonom. Kemudian antara belahan kiri dan belahan kanan otak besar dihubungkan oleh korpus callosum yang terdiri dari 100 juta serabut saraf. Tiap belahan otak terdiri dari 4 lobus, yaitu lobus frontal, lobus temporal, lobus parietal, dan lobus occipital. Selanjutnya otak tengah. Otak tengah merupakan pusat pengaturan refleks pendengaran dan pusat pengaturan refleks penglihatan. Otak tengah juga merupakan sistem pengaktifan retikuler, yaitu kelompok sel saraf yang membangkitkan otak dan mempertahankan kesadaran pada saat sistem retikuler tidak aktif. Baiklah, selanjutnya otak belakang. Otak belakang ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, otak kecil, memiliki 2 belahan, yaitu kanan dan kiri. Lapisannya berlipat-lipat, berfungsi mengatur keseimbangan serta posisi tubuh. Yang kedua, jembatan farol, merupakan pusat pengiriman rangsang ke otak kecil yang terdiri atas serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kanan dan kiri, serta serabut saraf yang menghubungkan sumsum lanjutan dengan otak besar. Yang ketiga, sumsum lanjutan berperan sebagai penghantar rangsang dari sumsum tulang belakang ke otak. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis terletak di dalam ruas-ruas tulang belakang yang memanjang dari daerah leher sampai pinggang. Jadi, tulang belakang berfungsi melindungi sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang medula spinalis yang pertama berawal dari medula oblongata, berakhir di antara vertebra. Kedua, penghubung otak dengan seluruh tubuh. Yang ketiga, berperan langsung dalam proses gerak refleks. Yang keempat, mengandung PSG saraf spinal. Kemudian sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah lanjutan dari neuron yang bertugas membawa impuls saraf menuju ke saraf pusat dan dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi ini terdiri 2 bagian, yaitu sistem saraf sadar atau sistem saraf somatik. Yang kedua, sistem saraf tak sadar atau sistem saraf otonom. Sistem saraf sadar atau sistem saraf somatik berfungsi untuk mengukur aktivitas yang kita sadari, sedangkan sistem saraf tak sadar hanya terdiri dari sel-sel saraf motorik dan tidak memiliki sel-sel saraf sensorik. Kemudian sistem saraf tak sadar ini terdiri 2 bagian, yaitu saraf simpatetik dan saraf parasimpatetik. Saraf simpatetik cenderung meningkatkan kerja organ, berperan saat tubuh aktif atau stres. Sedangkan saraf parasimpatetik cenderung memperlambat kerja organ, berperan saat tubuh beristirahat. Kemudian sel saraf berfungsi pertama, alat pengenal perubahan yang terjadi di luar tubuh atau alat penghubung antara tubuh dengan dunia luar melalui indera. Yang kedua, alat pengukur atau alat pengendali tanggapan atau respon terhadap keadaan sekitar. Yang ketiga, mengatur dan mengendalikan kerja organ tubuh sehingga organ tersebut dapat bekerja secara teratur sesuai dengan fungsinya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang neurologi. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.